Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Trisno, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan merangkup materi yang pernah saya bahas. Langsung saja ke pemaparan. Pertama, teori akuntansi. Normatif accounting teori adalah salah satu pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, bukan hanya bagaimana praktik akuntansi terjadi saat ini. Pendekatan ini bersifat preskriptif dan bertujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang ideal bagi akuntansi dengan mempertimbangkan tujuan utama dari laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Karakteristik utama dari normatif accounting teori. Yang pertama, berdasarkan prinsip ideal. Salah satu karakteristik utama dari normatif accounting teori adalah pendekatan yang berbasis pada prinsipal ideal. Pendekatan ini menetapkan kerangka kerja yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan tanpa terlalu terikat pada praktik akuntansi yang ada saat ini. Prinsip ideal tersebut seringkali berangkat dari asumsi filosofi atau pandangan tentang tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dimengerti oleh pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, teori normatif perusahaan menentukan apa yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan, meskipun implementasinya mungkin memerlukan perubahan signifikan terhadap praktik yang sudah mapan. Pendekatan ini juga sering mencakup usulan standar atau pedoman baru yang bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem akuntansi yang ada. Misalnya, penggantian metode historical cost dengan fair value accounting sering dipromosikan dalam kerangka teori normatif karena dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Prinsip ideal ini didasarkan pada pandangan bahwa laporan keuangan tidak hanya mempresentasikan posisi keuangan perusahaan, tetapi juga harus memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa normatif accounting teori mengutamakan pandangan jangka panjang untuk menciptakan praktik akuntansi yang relevan dan efektif. Fokus pada relevansi. Salah satu aspek utama dari normatif accounting teori adalah penekanan pada relevansi informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini menganggap bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan data yang paling berguna bagi pengguna seperti investor, manajer, dan kreditur dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan masa depan atau menilai konsekuensi dari tindakan ekonomi yang telah diambil. Oleh karena itu, teori normatif berfokus pada pengembangan standar yang mengutamakan informasi yang relevan dan mendukung tujuan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, penggunaan nilai wajar atau fair value dalam akuntansi aset dan kewajiban dianggap lebih relevan dibandingkan biaya historis karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini. Informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan suatu entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga membantu pengguna memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini, teori normatif mendorong praktik akuntansi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan ekonomi, meskipun itu berarti meningkatkan peningkatan tradisional yang mungkin sudah lama diterapkan. Lanjut, tidak terbatas pada praktik saat ini. Normatif accounting teori tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada, melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang ideal. Pendekatan ini berorientasi pada inovasi dan
pembaruan dengan mempertimbangkan bahwa praktik akuntansi yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Teori ini mengasumsikan bahwa standar dan metode akuntansi yang berlaku saat ini bisa jadi memiliki kelemahan atau tidak lagi relevan dengan kondisi terkini sehingga perlu diperbaiki atau digantikan dengan pendekatan yang lebih sesuai. Perspektif entity teori dalam akuntansi. Entity teori atau teori entitas adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Perspektif ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana laporan keuangan disusun dan ditaksirkan. Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi sendiri yang independen sehingga segala aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, mengakui utang, serta melakukan transaksi tanpa campur tangan langsung dari kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, laporan keuangan dalam pendekatan ini berfokus pada mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai salah satu terlepas dari hubungan dengan pemilik atau pemegang saham. Pendekatan ini juga memiliki implikasi besar dalam cara informasi keuangan disusun dan digunakan. Misalnya, investasi pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik serupa dengan kewajiban kepada kreditur. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai beban tetapi sebagai pengurangan ekuitas perusahaan. Perspektif ini bertujuan memberikan informasi yang relevansi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan entitas seperti investor, kreditur, dan manajer. Dengan fokus pada entitas sebagai pusat perhatian, teori ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan besar atau berbagai hukum di mana kepemilikan tersebar luas dan penting untuk menjaga pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Untuk prinsip utama entity teori, yang pertama, entitas terpisah. Perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang independen dari pemiliknya. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya secara langsung. Yang kedua, fokus pada perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai entitas tanpa memandang kepentingan individu, pemilik, atau pemegang saham. Prinsip fokus pada perusahaan dalam entity teori menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus memprioritaskan entitas perusahaan itu sendiri, bukan individu, pemilik, atau pemegang saham. Perusahaan dilihat sebagai subjek ekonomi yang independen sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis entitas tersebut secara objektif. Prinsip ini memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang informatif bagi berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Ia membutuhkan informasi tentang perusahaan sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, fokus pada perusahaan menjadikan laporan keuangan lebih relevan dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, fokus ini berarti semua transaksi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dicatat dalam laporan keuangan adalah milik dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan terlepas dari kepemilikan atau struktur modalnya. Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh laba tersebut tetap berada dalam kendali perusahaan sampai didistribusikan seperti melalui dividen kepada pemegang saham. Demikian pula beban yang timbul dianggap sebagai pengurangan sumber daya perusahaan, bukan beban pribadi pemilik. Pendekatan ini menciptakan pemisahan yang jelas antara entitas perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya sehingga mempermudah penilaian.
3. Akuntansi ekuitas. Dalam teori ini, ekuitas pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, dari perspektif entitas investasi, pemilik dipandang sebagai klaim terhadap aset perusahaan, mirip dengan klaim kreditur. Prinsip akuntansi ekuitas dalam entity teori menekankan bahwa ekuitas pemilik dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemiliknya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Entity teori berfokus pada memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termaksud manajer, kreditur, dan investor yang tertarik pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Agensi teori adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemilik atau pemberi wewenang, dan agen atau pihak yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini sering digunakan dalam konteks perusahaan di mana prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajer atau eksekutif perusahaan. Elemen utama agensi teori. Agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang atau prinsipal dan pihak yang diberi wewenang atau agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini terutama digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk memahami interaksi antara pemilik perusahaan seperti pemegang saham dan manajer atau eksekutif perusahaan. Fokus utama teori ini adalah mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Konflik dalam hubungan ini dikenal sebagai agency problem, di mana agen mungkin bertindak demi kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Misalnya manajer perusahaan mungkin menggambarkan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri seperti menetapkan gaji yang lebih tinggi meskipun hal tersebut tidak meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal biasanya mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring atau memberikan insentif berbasis kinerja agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu agen, untuk bertindak atas namanya. Prinsipal memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, tetapi karena keterbatasan waktu, pengetahuan, atau sumber daya, mereka memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal seringkali adalah pemegang saham yang mempercayakan manajemen perusahaan kepada direksi atau eksekutif. Mereka berharap agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan dan menguntungkan kepentingan mereka sebagai pemilik. Namun, hubungan prinsipal dan agen seringkali menghadapi risiko konflik kepentingan, terutama jika prinsipal tidak memiliki kontrol langsung atas tindakan agen. Untuk mengatasi risiko ini, prinsipal dapat menerapkan berbagai mekanisme pengawas seperti pemberian insentif berbasis kinerja, evaluasi berkala, atau laporan keuangan yang transparan. Selain itu, prinsipal juga mengeluarkan biaya monitoring untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dengan memahami peran prinsipal dalam agensi teori, organisasi dapat mengelola hubungan prinsipal secara lebih efektif guna meminimalkan konflik dan meningkatkan kinerja bersama. Agen dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang menerima wewenang dari prinsipal untuk bertindak atas nama mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan prinsipal. Dalam konteks perusahaan, agen biasanya adalah manajer atau eksekutif yang menjalankan operasional sehari-hari atas nama pemegang saham. Peran agen sangat penting karena mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan akses langsung ke proses pengambilan keputusan yang mungkin tidak dimiliki oleh prinsipal.
stakeholder theory. Stakeholder theory adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruhi oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemegang saham atau stakeholder. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Untuk pemangku kepentingan stakeholder meliputi yang pertama, pemangku kepentingan internal adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan perusahaan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan perusahaan. Karyawan memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Mereka bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan untuk menjaga produktivitas dan loyalitas mereka. Selain itu, manajer bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Mereka memiliki kewajiban untuk mengembangkan kepentingan karyawan dan pemilik perusahaan guna memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Yang kedua, prinsip hubungan timbal balik dalam stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bisnis, sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Demikian pula pelanggan mengharapkan produk atau layanan yang berkualitas, sementara perusahaan memerlukan loyalitas pelanggan yang untuk bertahan di pasar. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan berbasis kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama guna menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip keseimbangan kepentingan dalam stakeholder teori menyoroti pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang seringkali berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya, pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan dapat mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu. Untuk materi yang selanjutnya, Neo Public Management atau NPM adalah sebuah teori dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Salah satu prinsip utama NPM adalah orientasi pada hasil output dan oriented yang menekankan pencapaian kinerja yang terukur daripada hanya mengikuti prosedur administratif. Selain itu, NPM juga mendorong privatisasi kontrak dengan pihak ketiga serta desentralisasi kewenangan untuk mempercayai pengambilan keputusan dan memberikan
fleksibilitas dalam pelaksanaan program. Pendekatan IPM menempatkan masyarakat sebagai konsumen layanan publik, yang berarti pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kinerja organisasi publik diukur melalui hasil yang nyata dan terukur, seperti kepuasan pengguna layanan, transparansi anggaran, dan pengurangan biaya operasional. Meskipun penawaran banyak manfaat, NPM juga menghadapi kritik, terutama karena cenderung berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan jangka pendek, sehingga berisiko mengabaikan keadilan sosial dan dampak jangka panjang. Namun teori ini tetap menjadi kerangka kerja yang signifikan dalam reformasi administrasi publik, terutama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan di berbagai negara. Beberapa karakteristik utama NPM. Yang pertama, output. Dalam Neopublic Management atau NPM menekankan bahwa kinerja sektor publik harus diukur berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya pada proses atau prosedur yang diikuti. Pendekatan ini mendorong lembaga pemerintah untuk menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi indikator kinerja yang terukur, dan fokus pada pencapaian hasil yang memberikan dampaknya bagi masyarakat. Dengan orientasi ini, organisasi sektor publik memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan orientasi ini, organisasi sektor publik diharapkan dapat lebih efisien dan penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan warga negara. Yang kedua, privatisasi dan kontrak dalam Neopublic Management atau NPM menekankan penggunaan mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik melalui privatisasi. Beberapa layanan yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah dialihkan kepada sektor swasta, sementara pemerintah tetap berperan sebagai pengawas dan penentu kebijakan. Selain itu, penggunaan kontrak dengan pihak ketiga seperti perusahaan, swasta, atau organisasi non-pemerintah memungkinkan pemerintah untuk memperluas jangka layanan tanpa harus mengelola seluruh proses secara langsung. Untuk yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi dalam Neopublic Manajemen atau NPM menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan sektor publik. Melalui pendekatan ini, lembaga pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan kinerja yang terukur dan mudah diakses oleh publik guna memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini juga mencakup penyajian data keuangan, penggunaan anggaran, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat sekaligus meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pendekatan ini mendorong lembaga publik untuk lebih proaktif dalam memperbaiki layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat secara efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.